Halo Sobat Junkies, sekarang kita sudah bersama dengan Suzuki XL7 Zeta tahun 2021, alias ini adalah varian Suzuki XL7 yang paling bawah dan paling murah gitu. Berhubung kalian seneng dengan video-video kita yang paling murah yang kemarin, kita kan pernah shoot Rocky termurah di sini, Xenia termurah di sini gitu ya, dan kalian suggest kita untuk bikin itu jadi series. Jadi selamat datang di Lucknuts Cheap and Cheerful. Penasaran? Tapi kalau bicara soal Suzuki XL7 sebenarnya kita cukup terkejut, iya, karena walaupun dia varian paling bawah yang Zeta, perbedaan dari tipe yang paling atas itu nyaru banget, alias nggak terlalu kelihatan gitu ya. So kayak apa sih? Dan 30 juta kalian kemana gitu di selisih harga antara ini dengan yang varian teratas? Kalau gitu kita kupas luar dan dalam. Start your race. Nah, Auto Junkies, biar lampu kalian gak kalah keren sama XL7 termurah, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Gak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo sambut tahun baru 2022 15% off spesial buat para Auto Junkies dengan menggunakan kode promo LFNuts di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomen Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazz-nya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga gak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih gak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code LFNuts saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula, jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Eksterior untuk tipe Zeta hampir nggak ada bedanya dengan yang varian Alfa sekalipun. Jadi dari luar agak sulit dibedakan antara tipe terbawah dengan tipe teratasnya. Nah, Auto Junkies, selamat datang di segmen baru kami yaitu Lucknuts Cheap and Cheerful. Iya, segmen ini kami buat sesuai dengan request dari kalian. Pada saat kita bikin waktu itu review mobil-mobil base spec seperti Rocky base spec di sini, kemudian Xenia M base spec di sini, itu kan banyak yang request, "Bang, review dong mobil-mobil yang tipe terbawah lagi yang lain," gitu kan, karena kan jarang diulas oleh reviewer lain dan pastinya harganya lebih murah dan banyak hal menarik juga. Alright, sesuai dengan permintaan kalian, kita bikin segmen baru yang namanya Cheap and Cheerful, khusus untuk membahas mobil-mobil yang tipe terendah di kelasnya gitu ya. Nah, sekarang kita sudah dapat Suzuki XL7 Zeta. Iya, XL7 sendiri kan ada 3 varian, ada Alpha, ada Beta, dan ada Zeta untuk tipe yang paling bawahnya. Untuk tipe yang teratas Alpha itu udah pernah kita ulas waktu itu di video yang sebelah sini. Kalau kalian belum nonton, kalian tonton yang itu dulu karena itu adalah review paling lengkapnya dari Suzuki XL7. Di sini kita akan membahas bedanya apa aja sih, karena selisih harganya dari Alpha ke Zeta itu kan hampir 30 juta rupiah. Jadi apa aja yang dikurangin di mobil ini. Tapi sebelum itu kita mulai, kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mas Riki dari Suzuki MT Haryono yang udah izin kita untuk ngasih Suzuki XL7 Zeta ini di belakang Auto Junkie. Kalau kalian pengen tanya diskon, tanya stok, ini pun diskonnya gede dan stok 2021 itu masih banyak. Jadi pasti promonya menggiurkan banget bagi kalian yang pengen beli LSUV gitu ya. Kalian bisa kontak Mas Riki di Instagram sebelah sini, ataupun orangnya bisa langsung via di sini, call atau WA gitu ya. Karena mobil ini sendiri harganya itu masih sangat cengli banget, di bawah 250 juta untuk sebuah
LSUV, di mana teman-temannya kalian dapatnya tuh LMPV. Oke, kita bahas eksteriornya. Mulai dari belakang seperti biasa. Bedanya apa sih? Pertama-tama dari atas. Nah, ini untuk aslinya, untuk tipe wing kayak gini, ini kan wing ala Suzuki Sport gitu ya. Ini baru ada di tipe Alfa. Ini tambahan aja, tapi katanya sih ini bisa jadi bonus kalau kalian beli lewat Mas Ricky. Aslinya tipe Beta dan Zeta itu gundul, belum ada spoilernya seperti itu. Tapi tetap udah dapat terbrake stop lamp, kecerutan. Dan perbedaan kedua ada di bagian kacanya. Kalau tipe Alfa udah ada defogger, ini rear defogger itu dia belum ada. Wiper tetap udah rapi dan tetap ada blackout panel di bagian tengah sini yang kesannya itu sporty, beda dengan R3. Dan ke bawah lagi, bumpernya pun serupa dari tipe paling bawah ke paling atas. Kalian tetap dapat cladding hitam ala SUV dan tetap dapat skid plate silver ala-ala di bagian tengah sini. Jadi bumpernya nggak ada yang di-courting. Termasuk untuk safety-nya, dia udah ada 2 titik parking sensor sewarna body, jadi udah bagus, dan ada kamera mundur di bagian belakang sini. Walaupun bedanya dengan Alfa, kamera mundurnya ini dia hanya 1, karena ini yang terkonek ke bagian head unitnya gitu ya. Karena kan kalau yang Alfa dia punya digital rear view camera yang ada di bagian atas, yang ada kamera lagi di bagian sini. Tapi di sini itu belum ada. Di varian Beta yang tengah itu pun belum ada, baru ada di Alfa gitu ya. Tapi pembeda terbesar untuk si XL7 Zeta adalah di bagian taillights-nya. Karena untuk varian Alfa dan Beta, taillights-nya itu udah kayak R3 yang tipe atas. Jadi dia udah LED bar yang dari atas ini belok ke bagian sebelah sininya gitu ya. Kalau di sini, dia mirip seperti R3 yang tipe bawah. Jadi dia lampu senja dan lampu rem itu menyatu di bagian LED dots di bagian sininya. Dan untuk lampu sein dan lampu mundur, dia masih bohlam biasa. Beranjak ke bagian samping, nah di sini salah satu perbedaan dengan tipe Alfa juga kelihatan di bagian atasnya. Karena untuk varian Beta dan Zeta dia belum two-tone roof. Iya, jadi atasnya ini masih body color biasa gitu ya. Kalau Alfa dia kan warna hitam yang langsung nyambung ke spoiler, yang spoilernya juga hitam dan ada list silver yang senada dengan roof railnya gitu ya. Tapi di sini masih sewarna body aja. Tapi kesan SUV tetap terjaga karena di atas ini kalian tetap masih dikasih roof rail dan ini pun besi, jadi tetap kalian bisa pakai buat ngangkut barang di bagian atas ini gitu ya. Useful dan tetap mempertahankan karakter SUV. Ke bagian bawah, cladding hitam masih lengkap sampai fender, sampai bagian side skirt. Di sini pun ada model skid plate lagi warna silver, jadi nggak ada yang di-courting, really nice. Tapi di bagian door handle ini juga ada perbedaannya karena door handle-nya dia body color. Kalau yang tipe atas dia kan sudah chrome, dan karena yang tipe atas dia kuncinya sudah keyless, maka udah ada smart entry di bagian pintunya. Tapi ini belum karena dia kuncinya masih kunci batang pencet biasa gitu ya. Jadi dia masih polosan. Spion dia secara bentuk memang serupa gitu ya. Dia body color dan dia pun ada bagian lampu seinnya di sini dan sudah electric adjustment. Walaupun bedanya karena dia tipe Zeta, ini dia belum electric retract. Jadi untuk retractnya tetap harus model penyet seperti ini. Nah, lanjut ngomongin soal kaki-kakinya. Di sini yang gue suka adalah jika kebanyakan mobil lain itu base spec velgnya antara dikecilin atau desainnya beda, lebih jelek, atau bahkan pelek kaleng. Tapi untuk si XL7 ini, dari varian yang Zeta sampai Beta sampai Alfa, itu peleknya sama semua kayak begini. Jadi tidak dianaktirikan. Ini sendiri sudah two-tone polish, udah keren kekinian, dan ini pun ring 16 inci. Dibalut dengan ban Dunlop NASF dengan ukuran 195/60 R16. Pengereman depan cakram, belakang tromol sebenarnya masih cukup wajar di kelasnya, tapi memang karena ini varian yang terbawah, dia belum ada fancy teknologi. Contohnya seperti VSC gitu ya, stability control dia belum ada, dan untuk hill start assist dia juga belum ada. Jadi bedanya di situ. Kalau kalian pengen safety yang seperti itu, kudu naik ke tipe yang Beta karena di Beta itu udah ada. Dan kalau kita beralih ke bagian fascia depannya, di sini pun demikian gitu ya. Ini yang gue suka dari XL7. Dari varian paling bawah yaitu yang ini, si Zeta, sampai yang Alfa, depannya tuh gak ada bedanya samsek. Iya, jadi secara desain dia masih sama. Dia masih dengan grill Suzuki terbaru yang ini pun menginspirasi S-Cross terbaru gitu ya. Jadi udah kekinian banget. Di bawah bumpernya masih dapat cladding hitam, sampai bagian fog lamp housing, sampai bagian skid plate tengah sini, itu pun masih sama tanpa di spec down sama sekali. Kemudian perlampuannya, kalau di belakang kan dia dibedain. Kalau yang tipe bawah Zeta ini kan dia nggak ada LED bar. Tapi untuk lampu depannya tidak demikian, karena lampu depannya ini sama persis plek-plek dengan varian yang teratas sekalipun. Begitu kalian start up, langsung nyala DRL di bagian sini yang bentuknya kayak pedang, langsung nyambung ke bagian grill sini gitu ya. Jadi desainnya menyatu dan bagus. Lampu senja
dia DRL akan mati. Jadi DRL fungsinya benar-benar kayak DRL yang sesungguhnya, dia mati pas kalian nyalain lampu senja, digantikan dengan lampu senja LED multireflektor di bagian tengah sini. Low beam dan high beam juga sudah LED multireflektor, dan untuk lampu sein memang dia masih bohlam biasa. Begitu juga dengan fog lamp bawah yang masih bohlam biasa dari varian terbawah sampai varian yang teratas sekalipun. Jadi dengan perubahan eksterior yang menurut gua itu nggak seberapa ke varian yang paling atas, yaitu varian Alpha, mobil ini tuh masih cengli banget buat kalian pakai untuk harian. Bahkan orang-orang di luar sana tuh gue yakin kesulitan bedakan antara ini dengan Beta dengan Alpha gitu ya. Karena varian base spec dari si XL7 ini pun sudah tampil sangat kece. Tapi gue denger-dengar diskonnya memang kece juga. Karena itu sekarang gue pengen ngobrol-ngobrol seperti biasa dengan Mas Ricky dari Suzuki MT Haryono untuk ngomongin promo mengenai si Suzuki XL7 ini. Halo Mas Ricky. Gimana Om kabarnya? Alhamdulillah baik Om. Terima Siap. kasih banyak. Kembali lagi dengan Suzuki. Ya. Terakhir kali kita nge-review apa Mas? Sport FF kemarin. Nah iya Sport FF ya. Ya. Dan itu udah habis ya. Habis sold. Waduh. Habis. Jadi Total. limited tuh benar-benar habis. Nah sekarang ini kita ngebahas varian terbawah dari XL7 ya Mas ya? Benar. XL7 Zeta. Zeta. Nah pertama-tama seperti biasa, mungkin Autojagis banyak yang nggak tahu. Jadi untuk Suzuki XL7 ini variannya ada apa aja dan harga price listnya berapa sih Mas? Kalau untuk SL7 kita ada 3 varian. Yang pertama itu yang tipe terbawah yaitu Zeta. Yang ini? Untuk Zeta manual itu kita range harga di 226 jutaan Om. Oke. Yang Matic-nya itu 236. Beda 10 juta? Ya, beda 10 juta. Untuk yang tipe middle-nya kita yang tipe Beta. Untuk ETR-nya itu di 241.900. Oke, 241. Untuk yang manual, Matic-nya 251.700. Oh, jadi emang manual Matic semua selisihnya 10-10 ya? ya? Sekitar 10 jutaan. Oke, untuk tipe yang Alpha yang paling Yang atas? tipe Alpha itu 251.900 untuk yang tipe manual, Matic-nya 261.700. Oke, berarti benar-benar kenaikannya 10 Betul. ya. Cuman Oke. itu harga 2021 PPNBM 100% ya Om ya. Oh iya iya, ngomongin soal PPNBM kan lagi nanti jadi sensitif. estimasi kalau memang PPNBM itu akan dikurangi tahun depan itu akan bertambah sekitar 12 jutaan Om. Nah, tadi price list kan udah. Sekarang seperti biasa, promonya apa aja ini XL7? Kalau untuk promo sih kita masih yang sama Om di Desember kemarin kan. Oke. Kita untuk promo sih masih di DP 0% untuk PNS dan BUMN. Kalau untuk yang retail biasa itu kita masih di 10%-an Om. Jadi 10%-an. sekitar 20 jutaan Om. 20 Untuk, jutaan. ya. Kalau untuk tenor kita maksimal bisa 8 tahun. Oh, sama ya kayak waktu Sama, itu ya? masih sama. Masih lama banget. Ya, Oke. kita juga ada bunga 0% untuk tenor 1 tahun Om. Tenor 1 tahun. Misalnya orang ngambil 8 tahun. Itu perkiraan bulanannya berapa sih, Mas? Itu sekitar 3 jutaan Om. 3 jutaan. 3 jutaan. Oke, Ya. siap. Kemudian kalau bicara soal diskon? Kalau untuk diskon kita karena PPNBM-nya kita belum tahu nih Om ya. Kita sih up to sampai dengan 20 jutaan Om. 20 juta. Ini Ya. dengan catatan PPNBM misalnya lagi on. Ya, Oke, kalau PPNBM off itu bisa bertambah sih Om pastinya. Bisa bertambah nanti ya. bisa menyesuaikan kalau untuk promo sih sebenarnya Om. Oke, jadi kalau soal promo nanti menunggu kepastian PPNBM, tapi kalau pengen lengkapnya bisa langsung kontak ke Mas Ya, Ricky aja gitu ya. betul. Tentu diskon nego dong. Diskon nego pastinya. Pastinya. Ya. Oke, untuk si XL7 ini ada apa lagi promo yang lainnya? Kalau untuk promo, kalau pembelian kredit dengan saya pastinya nanti ada plus-plus Om. Kayak aksesoris full nanti saya kasih. Oke. Nah, kalau untuk yang Zeta sama Beta ini kan tidak ada spoiler ya Om ya. Iya, tadi udah bilang Nanti ya kalau spoiler tuh aksesoris. Nanti saya free-in lah Om. Oh, free in spoiler tuh, Ya. dikasih spoiler. Jadi nanti dapetnya udah begini gitu Betul, ya. betul. Terus kayak talang air gitu-gitu dapat? Dapat tetap. Dapat. Tetap dapat. Sangat bagus. Ya. Talang air mobil ini sangat bagus. Garansi, kemudian soal servis itu gimana, Mas? Kalau untuk garansi kita tetap garansi mesin selama 3 tahun Om. Untuk free service itu selama 3 tahun juga dapat free jasa plus oli juga Om. Oke, Jadi 3 tahun atau berapa kilo? 50.000 kilometer. 50.000 kilometer. Ya. Oli termasuk ya? Oli termasuk Om. Jadi Berarti tinggal isi bensin aja. Oke, Iya. siap. Oke, selain XL7, yang lain ada nggak? Kalau promo masih sama Om. Kalau R3 kita masih ada stok juga 2021. Oke. Itu sama DP-nya sekitar 10 sampai 15 jutaan. Untuk carry kita masih DP di 3 jutaan. Untuk Ignis kita juga masih DP 10 jutaan. Dan Karimun Wagon kita masih ada Om nih. Oh, masih ada? Tinggal dikit tapi Oke, unitnya. Itu ah. masih lah di PDP 10 jutaan Om. S-Cross duluan ya? Baru Ya, espresso kalau ya? untuk S-Cross seperti masuk duluan Om. Dibandingkan espresso ya Om. Kapan tuh Mas kira-kiranya? Mungkin kuartal pertama Om. Wih, cepet banget dong ya? Ya.
Kita tunggu aja Om. Tapi stok S-Cross yang lama masih ada? Masih ada, cuman tinggal beberapa aja sih Om. Tapi kalau untuk unit 2021 itu hanya ada Matic aja Om. Oh, hanya ada Matic. Ya. Manual udah habis. Manual nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada stop produksi kalau untuk yang 2021. Jadi tinggal Matic aja. Oke. Seperti itu. Ada yang lain mungkin mau disampaikan, Mas? Ya mungkin kalau untuk menanyakan promo ya biasa sih Om ya. Boleh, kontaknya kemana, Mas? Bisa ke nomor saya 0811 Ini? 11078000 atau ke Instagram saya. Itu Ricky_SBTMT. SBTMT. Mantap. Di sini nih Instagram ini. Ya. Kalau pengen nanya diskon, pengen nanya promo, nggak hanya Excel 7, yang lain semua produk Suzuki, Ya. bisa tanya ke Mas Ricky juga. Ya. Seperti itu. Oke, thank you Ya, Om. banget Mas Ricky udah Sama-sama, Om. ngizinin kita Ya. untuk syuting mobil ini juga, karena Ya. sekarang kita lagi coba syuting mobil-mobil varian bawah Ya. nih. Kebetulan ini Zeta untuk varian bawahnya itu menurut kita harganya masih oke banget gitu ya, apalagi kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya. Jadi ini masih bisa banget lah buat kalian pakai harian tuh, masih keren gitu. Ya. Oke Mas, sekarang kita pengen coba lihat beda interiornya, Oke, Om. bedanya apa aja. Thank you banget. Oke Om, thank you. Siap. Interior memang terasa lebih banyak di downgrade dibanding eksteriornya untuk tipe terbawah yang satu ini, namun secara overall tetap mempertahankan kabin XL7 yang udah lumayan oke di kelasnya. Nah, otomatis pas kalian buka pintu, kalian disambut dengan pintu yang beratnya kayak khas ala-ala engine steel gitu ya. Dan di sini juga memang sekilas itu kayak hampir nggak ada bedanya sama varian yang Zeta-nya, tapi ada perintilan-perintilan yang tentunya dikurangi karena kan ini harganya hampir 30 juta lebih murah. Di mana aja? Yuk kita bedah satu-satu. Nah, begitu jadi interior dari si Suzuki XL7 tipe Zeta alias tipe termurah tahun 2021. Sebelum kita bedah fitur, perbedaan desain, dan lain-lain, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknat Soto Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video-video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknat_AJ. Untuk info update dan jokes harian pasti akan menghibur kalian semua. Thank you. Seperti biasa, kita kenalan dulu dengan kuncinya ya, yang tentunya menjadi pembeda pertama di interior dari si tipe Zeta ini. Kuncinya seperti ini. Iya, jadi nggak kayak tipe-tipe atasnya yang beta maupun alpha, untuk tipe Zeta ini dia masih pakai kunci colok ya, jadi belum keyless. Nah, kunci coloknya sama seperti kunci-kunci Suzuki pada eranya, di atasnya bulat kayak gini, ada logo Suzuki, dan di baliknya ada dua tombol untuk lock dan unlock, udah seperti itu aja. Nah, tentunya kita pengen coba startup dulu. Karena kita udah lama nggak startup XL7 gitu ya. Kita coba dulu, yuk, foot on the brake. Kita startup dulu. Nah, Autojunkies, bicara soal perpacuan mesin dari si XL7 dari varian terbawah sampai teratas hanya ada satu pilihan, dan itu serupa dengan R3 K15B 1500cc inline 4 DOHC dengan VVT. Tenaganya 103 HP dengan torsi 138 Nm yang demand ke transmisi 4-speed otomatis berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 14 detik, yang memang nggak kenceng, tapi ada juga yang 14, yaitu konsumsi BBM-nya kita dalam kota bisa mencapai 1:14. Cukup impresif. Oke, lanjut ngebahas interior dari si XL7. Mulai dari build quality and materials, ini tentunya masih hard plastik semua, memang di kelasnya masih wajar gitu ya. Dan secara desain overall, dia pun masih serupa dengan XL7 yang tipe Alpha teratas sekalipun, karena dia full black ala Suzuki Sport, tapi di bagian sininya dia nggak pakai wood panel, dia pakai kayak motif ala-ala kekarbonan kayak gini gitu, yang tampil lebih sporty dengan aksen silver yang langsung nyambung ke bagian door trimnya seperti itu. Jadi interiornya secara overall bentuknya memang serupa. AC masih model nyambung kayak gini, glove box belum soft opening tapi ukurannya sama. Ke bagian tengah sini pun di bagian head unitnya ini masih sama, jadi dia masih besar, terus frame-nya sudah gloss black kayak gini, dan ini pun udah bisa koneksi dengan perangkat. Kalian pengen di sini Bluetooth music, USB video, kalian pengen radio segala macem, itu udah bisa. Jadi udah oke lah, tidak dibedakan dari segi head unitnya, udah canggih dan udah integrated pula. Ke bawah kita masuk ke perbedaan yang kedua. Nah, untuk tipe Zeta ini dia panel AC-nya berbeda, karena panel AC-nya belum selengkap yang tipe atasnya. Pertama-tama dia belum
auto climate gitu ya. Jadi dia masih semi digital, tapi bentuknya sih masih sama. Ada dial di bagian kirinya untuk fan speed, dial bagian kanan untuk chiller. Namun memang di sini belum ada heater. Iya, jadi chillernya hanya biru aja seperti ini. Kemudian di bagian sini karena dia ada blank button, karena kan fiturnya nggak selengkap yang kontrol panel yang atas, yang tipe AC atas. Dia juga ada yang interesting, ntar gue bahas di bagian interestingnya. Ke bawah lagi, di sini masih sama semua. Jadi di sini pun udah ada 12 volt socket, udah ada USB dan aux in gitu ya, integrated, jadi bagus dan rapi. Ada tutupnya juga. Jadi semua well built. Dan di sini pun ada open storage, di mana kalian bisa nyimpen barang. Ke bawah lagi kita masuk ke perbedaan yang ketiga untuk di interiornya. Karena di bagian cup holder sini nggak kayak yang tipe atas, dia pun nggak kayak R3 yang tipe atas juga. Dia belum ada built-in chiller, alias belum ada pendingin untuk minuman ya. Kalau yang atas kan dia ada kayak R3, dia bisa dibuka tutup, AC itu bisa dialirin ke bagian bawah sini. Tapi di sini dia belum ada seperti itu. Transmisi dia masih sama, dia otomatis. Dia pun ditawarkan dengan tipe manual juga ya. Jadi kalian mau matic manual ada. Dia masih sama tipe straight shift kayak gini. Dan ke belakang park brake masih hydraulic juga. Dan ke belakang lagi masuk ke perbedaan yang keempat, yaitu di bagian console box tengah sini. Karena untuk tipe yang atas dia udah dapat console box yang sekaligus bisa menjadi armrest. Tapi di sini di tipe Zeta dia belum ada. Jadi dia bolong begini aja. Jok ini memang dia kukulitan ini cover jok gitu ya. Aslinya dia sama, dia fabric berwarna hitam dan ada kayak motif kayak kotak-kotak gitu. Jadi secara jok pun masih cukup serupa dengan tipe yang atas. Kita nggak ada masalah di sana. Pengaturan jok juga untuk bagian driver dia udah ada sliding, udah ada reclining. Namun memang belum ada seat height adjuster seperti itu. Ke bagian setir, nah ini perbedaan yang berikutnya. Karena setirnya ini memang terkesan jauh lebih minimalis dan polos dibandingkan yang tipe atas. Pertama-tama dia belum kulit, jadi masih full poliuretan sampai bawah. Bahkan aksen-aksen yang ada di sini itu pun gak ada. Jadi dia benar-benar full plastik hitam kayak gini aja gitu ya. Cuman ada aksen lingkaran doang, satin chrome di bagian tengah. Udah, klaksonnya suara kayak gini. Masih cukup standar lah, ya memang harus diganti. Pengaturan setir manual, dia bisa tilt walaupun belum bisa teleskopik sama seperti R3. Speedometer ini pun dia persis kayak yang tipe-tipe atasnya gitu ya. Dan tentunya ini merupakan speedometer yang sudah lebih bagus dibandingkan R3 Sport sekalipun, karena speedometernya untuk bagian MID-nya dia sudah full digital display berwarna. Kalau kita cycle di sini, sebenarnya tuh banyak loh informasi yang bisa kalian ambil dari sini gitu ya. Ada jam, ada bahkan kayak torque and power meter gitu yang sebenarnya agak gimmicky, tapi kalau digas lucu gitu ya. Bisa kelihatan torsi dan power yang sedang kalian input ke mobilnya. Sisanya adalah sama di bagian kanan dan kiri untuk speedo dan RPM. Dan untuk bagian garis-garisnya dia tampil sporty karena dia berwarna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Sisanya ke bagian kanan tetap disambut dengan parking sensor karena udah ada, dan untuk headlamp leveling yang bisa kalian atur di bagian kanan sini. Door trim, ya door trimnya juga masih serupa dengan yang tipe atas karena dia masih ada aksen kekarbonan dengan silver yang nyambung ke bagian dashboardnya. Ada empuk-empukan fabric juga di bagian tempat kalian taruh sikut kalian, dan di bawah itu masih ada storage untuk botol dan untuk beberapa hal di bagian belakangnya. Walaupun di bagian driver di sini langsung kelihatan bedanya dengan yang tipe atas, iya, karena di sini walaupun dia sudah electric mirror, tapi dia hanya electric adjustment aja, alias mirrornya belum electric retract kayak gitu. Ke atas, nah di sini absen fitur unggulan dari XL7 Alpha, yaitu digital rear view mirror. Iya, karena kan digital rear view mirror itu baru ada di XL7 Alpha. Ada lampu dome light. Dari sini pun ada speaker yang sekaligus menjadi input untuk mic untuk bagian Bluetooth telefoninya. Dua bosan visor, yang bagian kiri udah ada kaca, yang bagian kanan masih polos. Oke, masuk ke baris kedua, sama kalian akan disambut oleh pintu yang beratnya lumayan gitu ya, khas Indian steel. Dan di sini secara overall pun masih cukup serupa dengan tipe atas. Nah, begini aja guys interior baris kedua dari si Suzuki XL7 Zeta alias XL7 Temura tahun 2021. Di sini jok udah gua set ke posisi mengemuka, gua tingginya 170 cm. Masih ada nyisa kurang lebih 7 jarian ya. Jadi again, ini ruangan udah lebih dari cukup. Jadi secara space pun masih serupa, nggak ada bedanya, masih cukup banget buat ngangkut 7 orang di bagian dalam mobil ini. Secara overall,
Interior bagi kedua sini pun cukup serupa karena kalian tetap dapat kayak double blower gini udah ada gitu ya. Joknya pun masih bisa di sliding sama kayak yang Ono juga. Jadi fleksibel pengen ngatur ruangan baris kedua maupun baris ketiganya. Di baris kedua ini karena dia front wheel drive, di tengah sini pun gak ada hump sama sekali. Jadi kalau kalian ke bagian duduk di tengah, ini pun sama sekali nggak ada tanggulnya. Jadi kaki kalian bisa menapak sempurna walaupun di baris tengah ini dia kursi tengahnya nggak ada headrestnya. Jadi ya seperti itu. Tapi joknya aslinya itu fabric warna hitam. Dia nggak kayak gini. Ini kan kukulitan di cover jok. Ini bisa dibonusin sih sama Mas Ricky kalau kalian mau. Tapi kalau gua jujur sebenarnya kalau OEM standar itu terkesan lebih clean. Tapi kalau kayak gini kan jadi protektor juga buat jok bawaannya gitu kan. Masih dapat armrest juga di bagian tengah sini gitu ya, yang bisa kalian turunin kalau kalian hanya berdua. Dan ini pun duduknya jadi jauh lebih relax dan jauh lebih santai gitu, enak lah pokoknya. Tapi satu-satunya perbedaan di bagian belakang sini itu adalah efek dari perbedaan di bagian konsol box tengah sini gitu ya. Karena dia nggak ada, maka otomatis ini lebih plong ke bagian bawah. Dan dia tetap mempertahankan 12 volt socket yang ada di bagian sini. Jadi kalau kalian di baris kedua pengen ngecharge, ini bisa kalian buka dan kalian colok adapter untuk ngecharge orang-orang di baris keduanya. Penyimpanan juga serupa. Kalian dapat seat back pocket 2 buah di bagian belakang jok depan, dan di bagian door trimnya tetap ada bottle holder dan untuk nyimpan barang-barang tipis di belakangnya. Dan di bagian pintunya pun masih ada empuk-empukan fabric buat kalian taruh tangan. Jadi masih cukup enak lah duduk di bagian belakang sini. Ya, kurang lebih sih perbedaannya seperti itu aja. Cuman ada di sini aja bedanya gitu ya. Sisanya masih sama, fiturnya masih sama, space-nya masih sama. Jadi, kalau kalian ngambil varian paling bawah pun, itu hampir nggak ada perbedaan. Kalau di baris belakangnya masih oke banget gitu ya. Termasuk untuk baris ketiga, itu nggak ada bedanya. Dan bagasinya pun nggak ada bedanya. Semua masih sama. Jadi kalau kalian pengen nonton review lengkap gimana space di baris kedua dan gimana bagasinya, fleksibilitasnya, kan ini kan basicnya R3. R3 terkenal bagasinya bisa di fold, flat, dan itu praktis banget gitu kan. Kalian bisa tonton dulu review lengkap XL7 gua yang di sebelah sini. Kayak gitu. Ya, sekarang mendingan langsung aja kita lanjut ke 3 hal interesting dan annoying dari si XL7 Zeta. Let's go. Walaupun mobil ini antara varian terbawah dengan teratas bedanya nggak signifikan, namun yang namanya varian termurah pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Suzuki XL7 Zeta. Ngomongin soal rear view mirror, kalian kan udah lihat kalau di XL7 Alpha itu keren banget karena udah digital gitu kan. Udah ada kamera ke belakang, ke depan, bisa jadi DVR juga, jadi udah keren banget. Tapi di tipe Zeta ini, oke dia masih biasa, which is cukup normal gitu ya. Tapi di sini bahkan day night view aja tuh nggak ada yang manual gitu ya. Jadi untuk urusan kaca belakang di Suzuki ini strateginya antara bagus ya bagus banget atau yang manual ya jadul banget. Di tipe Zeta ini kalau kalian lihat di bagian pilar depan itu tetap ada tweeter. Iya, padahal untuk tipe Zeta dia speakernya itu hanya 4, masing-masing di bagian pintu bagian bawah ya, sebelah sini gitu. Untuk tipe atas-atas emang udah 6. Jadi bisa dibilang di tipe Zeta ini ada tipu-tipu gitu ya. Ini ada Twitter grill yang nggak ada Twitternya. Gue nggak ngerti apakah Suzuki kehabisan stiker atau gimana gitu ya untuk pilar dari si XL7 Zeta ini. Karena kalau kalian lihat, ini tuh nggak pas gitu. Kayak ini tuh stikernya cuma sampai sini untuk blackout pilarnya. Padahal pilar tuh sampai sini garisnya gitu ya. Jadi ini kayak di coating 0, sekian mili gitu kalau kalian lihat. Kayak ini kalau bagi orang yang OCD gitu ya, kan kalau belakang ini kan full nih, kan dia plastik gitu kan, full gitu, enak dilihatnya gitu. Namun tenang, karena value mobil ini luar biasa karena seharga LMPV dapat LSUV dan pasti banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Suzuki XL7 Zeta. Ini walaupun dia tipe yang termurah alias tipe Zeta, tapi di bagian belakang agak sulit dibedakan secara emblem. Karena untuk XL7 sendiri, yang ada emblemnya itu cuma varian yang teratas, Alpha gitu ya. Tapi untuk tipe Beta, untuk tipe Zeta, dia clean, polos. Jadi untuk orang awam, mungkin nggak tahu ini tuh XL7 tipe apa gitu. Jadi kalau kalian pakai yang tipe terbawah seperti pun, kalian nggak perlu sungkan. Di bagian panel AC sini, karena dia kan varian bawah, jadi dia nggak lengkap, nggak ada auto climate dan nggak ada heater, otomatis dia bakal ada blank switch dong, ada switch yang kosong gitu ya. Kalau di rival-rivalnya switch kosong, ya udah kosong aja gitu kan, kelihatan kayak spek downan. Tapi kalau di sini Suzuki tetap ngasih
emblem loh, ngasih kayak logo gitu ya, Suzuki di bagian tengah sini gitu, supaya ini yang menjadi blank switch dia tetap ada aksennya, jadi nggak terkesan polos dan nggak terkesan seperti yang seharusnya menjadi suatu button gitu. Ini ide yang sangat simple tapi ide yang sangat menarik, sehingga interiornya nggak terkesan seperti kosongan. Walaupun ini setir terkesan seperti base spec banget, dia belum kulit, dia full hitam polos kayak gini, nggak ada button untuk steering switch gitu ya, tapi Suzuki masih peduli dengan safety. Kenapa? Karena kalau kita lihat di bagian keteknya, dia tetap masih ada tombol untuk Bluetooth teleponi. Kalian tetap masih bisa connect Bluetooth untuk angkat maupun matiin telepon gitu ya. Jadi walaupun kalian nggak bisa ngecilin gedein audio, untuk komunikasi masih tetap bisa dilakukan dari setirnya. Kalau teman-temannya biasanya polos aja semua kan, boro-boro ngasih ginian gitu. Jadi ini menarik sekali. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai Suzuki XL7 Zeta tahun 2021, alias varian paling murah dari Suzuki XL7. Menurut kita, ini merupakan salah satu mobil base spec di kelasnya yang sama sekali nggak kelihatan base spec gitu ya. Rata-rata mobil-mobil rivalnya kalau kalian beli yang base spec itu kan antara peleknya lebih kecil, desainnya lebih jelek, atau pelek kaleng, lampunya jadi udah nggak LED lagi gitu kan. Tapi di Zeta ini sekilas hampir nggak ada bedanya dengan tipe yang atas gitu ya. Jadi benar-benar luar biasa lah. Apalagi menilai selisih harganya itu hampir 30 juta rupiah. Jadi kalau kalian yang pengen hemat-hematan, pengen punya XL7, ini masih oke banget. Dan dari pricing-nya sendiri, seperti yang tadi dibilang oleh Mas Ricky, ini sebenarnya tuh on par bahkan dengan LMPV zaman now. Iya, karena harganya sendiri itu masih ada di bawah 250 juta rupiah. Di brand lain kalian dapat LMPV, di Suzuki kalian dapat LSUV. Jadi dapat satu kelas di atasnya. Udah really nice banget gitu ya. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Mas Ricky dari Suzuki MT Haryono yang udah ngizinin kita untuk ngelasi Suzuki XL7 Zeta alias XL7 termurah ini di Laknas Soto Jangki. Kalau kalian pengen tanya diskon, pengen nanya stok, ini pun stok 2021 itu masih banyak dan diskonnya pun gede dan keren banget. Kalian bisa kontak Mas Ricky di Instagram sebelah sini atau kontak langsung orangnya di bagian sini via call ataupun WA gitu ya. Best price pokoknya buat auto junkies semuanya. So thank you Mas Ricky, dan tentunya kalau kalian suka dengan segmen baru kami yaitu Laknats Cheap and Cheerful, di mana kita mereview mobil-mobil varian base spec, kalian komen juga di bawah varian base spec mobil apa lagi yang harus kita review berikutnya gitu ya. Karena menurut gue menarik banget, mobil-mobil varian terbawah itu harganya selain lebih cengli karena kan selisih jauh dengan varian teratas, juga punya quirks and features yang pastinya menarik untuk dibahas seperti itu ya. So, thank you banget kalian semua nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laknas Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_aja sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan review mobil-mobil baru, kemudian jokes-jokes harian, dan tentunya update-update yang terjadi di Laknats selama kita mereview gitu ya. Alright, sekian aja untuk si Suzuki XL7 Zeta termurah yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.